Selamat pagi, Bu. Mikrofonnya Ibu masih di mute. Sudah? Sudah. Terima kasih. Iya. Oke, jadi Miss ulang ya. Jadi, selamat pagi semuanya. Maaf tadi Miss lupa unmute mikrofonnya Miss. Jadi nggak kedengaran di kalian. Oke, jadi silakan kalian persiapkan dulu perlengkapannya, alat tulisnya sebelum kita mulai pelajaran hari ini. Nah, jadi Miss sampaikan kembali untuk di hari ini itu Miss tukar jamnya. Harusnya jam pertama itu kan Miss Ade untuk reservasi, namun karena Miss Ade-nya paginya lagi berhalangan hadir, jadi jamnya itu ditukar, porter di jam pertama, reservasinya di jam kedua setelah materi porternya. Jadi mata pelajaran tetap sama, cuman jamnya saja yang ditukar ya. Nah, kemudian untuk pembelajaran hari ini itu kita ada materi baru. Yang pertama kita melanjutkan pembahasan yang sebelumnya sudah kita bahas tapi belum selesai. Kemudian materi barunya itu adalah tentang penitipan barang bawaan tamu. Nah, jadi kalau di tahun-tahun sebelumnya untuk prakteknya itu kan cuma tentang escorting guest go to the room-nya. Namun untuk di tahun sekarang itu ada penambahan materi. Jadi misalkan kalau nanti UKK-nya itu berjalan, jadi ada penambahan materinya, bukan hanya escorting guest saja, namun juga ada tentang penitipan barang bawaan tamu. Nah, jadi silakan nanti kalian simak, kalian pahami, dan kalian catat materinya. Ya, atau juga bisa kalian screenshot nanti di PowerPoint-nya. Nah, jadi pertama, Miss melanjutkan dulu. Kemarin kita baru selesai membahas tentang preparation dan juga SOP, escorting guest go to the room-nya. Nah, formnya belum. Jadi sekarang Miss bahas dulu tentang formnya. Jadi formulir yang kita gunakan saat escorting guest go to the room-nya itu kita menggunakan dua jenis form. Seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Miss tekankan lagi sekali, formulir yang kita gunakan itu ada dua jenis. Yang pertama itu ada legit stake-nya. Nah, kalian bisa lihat di slide-nya, gambar legit stake-nya. Nah, mungkin waktu praktek kemarin kalian sudah pernah mengisi dari legit stake. Di mana legit text-nya ini merupakan formulir atau kartu tanda barang tamu yang digantungkan pada legit guest-nya. Tujuannya itu adalah agar barang tamunya, legit dari tamunya itu tidak tertukar dengan temannya atau dengan legit tamu yang lainnya. Kan kemungkinan dalam satu hari yang check-in banyak, misalkan lebih dari 2 ataupun 3 tamu. Nah, jadi untuk mengantisipasi, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, jadi kita memasangkan legit tag di legit tamunya. Jadi kita pasangkan legit tag di legit tamunya sebagai tanda barang tamu tersebut agar tidak tertukar. Jadi informasi yang terdapat pada legit tag itu kalian bisa lihat sendiri pada formnya. Cuma ada 3 informasi, 3 isian yang harus diisi. Di bagian pertama, bagian atas itu ada NIM. Seperti biasa di sana ditulis nama lengkap dari tamunya. Selengkap-lengkapnya ya. Kalian tidak boleh menulis nama singkatnya. Misalkan Mr. Amir. Amir siapa? Seperti itu. Itu yang di form ini sebagai contoh ya. Jadi Amir siapa? Kan kemungkinan dalam satu hotel itu ada namanya Amir lebih dari 1. Gitu. Jadi kalian tulis nama tamunya selengkap-lengkapnya. Kemudian di bawahnya ada group code-nya. Nah, group code-nya ini opsional. Kalau tamunya itu rombongan, grup, barulah grup code-nya itu diisi. Kemudian, kalau tamunya individu, grup code-nya itu dikosongkan saja. Karena tamunya individu, individual guest.
diisi kalaupun tamunya itu yang grup atau rombongan. Nah, kemudian yang paling akhir, paling bawah itu ada room number-nya. Di sana kalian tulis nomor kamar berapa tamunya dapat atau diberikan oleh resepsionis pada saat dia check-in. Itu kalian tulis, ingat penulisan nomor kamar tamu diawali di depannya itu tanda hashtagnya atau tanda pagarnya. Itu. Nah, itu dia formulir pertama yang kita gunakan dalam escorting guest go to the room-nya, yaitu logistik. Kemudian berikutnya, form yang kedua adalah bellboy errand card. Di sini ada bellboy errand card. Jadi bellboy errand card itu formulir yang digunakan oleh bellboy ataupun bellmaid ketika bertugas untuk menulis ataupun mencatat segala aktivitasnya yang berhubungan tentang penanganan barang bawaan tamunya. Mulai dari jenisnya itu dia apakah arrival atau room check atau tamu yang check out. Kemudian, nah di sana kan ada 3 kotak di bellboy errand card-nya. Arrival, room check, and departure. Ingat ya, nanti kalian checklist salah satu sesuai dengan kondisi kalian menangani tamunya. Misalkan, kalian pada saat itu status tamu yang kalian tangani adalah tamu check out. Berarti yang kalian checklist adalah di bagian kotak departure-nya. Kalau pindah kamar, kalian checklistnya di room check, begitu juga di arrival kalau kalian menangani tamu yang baru check-in. Jadi tidak semua kotak itu di checklist. Jadi kalian pilih salah satu sesuai dengan jenis tamu yang kalian tangani. Nah, kalau di contoh formulirnya ini, kita gunakan tamu yang check-in atau tamu yang baru tiba di hotel. Nah, kemudian di bawahnya itu ada boy code, ada room, name, number of pieces of luggage, kemudian ada description. Nah, di sini sudah ada keterangannya. Silakan kalian bisa lihat di slide-nya. Ada date, di sini date tanggal kalian saat bertugas. Di sini number of registration-nya. Nah, Miss ingatkan kembali, kemarin kan sempat ada yang nanya, kenapa sih kalau nomor kamar tamu itu di depannya harus ditandai dengan hashtag tanda pagar. Nah, coba kalian perhatikan pada slide-nya, pada formulirnya. Di sini kan ada room, kemudian di sini ada number. Jadi, untuk membedakan antara nomor registrasi dengan nomor kamar tamu. Pada logistik tadi juga ada room nomornya. Nah, jadi untuk mengetahui kalau ada di depannya tanda hashtag, berarti itu nomor kamar tamu, bukan nomor registrasinya. Jadi, kalau hanya nomor biasa seperti ini, itu berarti bukan nomor kamarnya, biar tidak membingungkan. Seperti itu. Kemudian name-nya itu nama tamunya, di sini nomor pieces luggage-nya, jumlah dari barang bawaannya, berapa jumlah barang yang dia bawa. Kemudian description-nya, di sini kalian deskripsikan tulis apa saja barang yang dibawa oleh tamu dari keempat tersebut. Jumlahnya 4. Kalian tulis satu persatu jenis barangnya, 1 suitcase, 2 travel bag, and 1 handbag. Kalian deskripsikan. Kemudian di sini ada 2 tanda tangan yang harus kalian isi. Pertama, kalian isi tanda tangan petugasnya, tanda tangan dari bellboy atau bellmaid-nya. Kemudian di guest signature-nya, kalian minta tanda tangan dari guest-nya itu sendiri, suruh menandatangani. Lebih seperti itu. Ya. Dan boy code-nya di sini bukan kode ya, tapi boy code-nya ini diisi nama petugas yang saat itu bertugas. Bisa ditulis nama kalian sendiri. Oke, jadi ini hanya 2 formulir saja yang kita gunakan saat handling guest go to the room-nya. Saat menangani membawa barang bawaan tamu pergi ke kamar. Baik, sampai di sini. Sebelum Miss melanjutkan ke materi yang baru,
Ada yang ingin kalian tanyakan atau ada yang kurang jelas? Dari preparation, kemudian SOP-nya, dan terakhir formulir yang digunakan. Ada yang kurang jelas atau ada yang perlu kalian tanyakan? Silahkan raise your hand if you have any question. Baik, kalau belum, mungkin nanti di akhir pembelajaran bisa kalian tanyakan. Jadi untuk escorting the school to the room-nya, materinya sudah selesai. Sekarang misalkan lanjutkan ke materi yang baru. Nah, jadi silakan kalian pahami. Tadi setelah disampaikan teorinya, preparation-nya apa saja, kemudian SOP-nya bagaimana, dan form apa saja yang perlu kalian siapkan, itu silahkan kalian pahami. Kalian nanti tinggal kalian praktekkan secara langsung. Jadi sekarang kita pelajari dulu teorinya. Semoga nanti kita bisa langsung praktekkan kalau kondisinya memungkinkan ya. Nah, baik, selanjutnya materi yang kita bahas sekarang tentang pelayanan penitipan barang bawaan tamu. Nah, jadi ini materi baru atau penambahan materi yang akan kita bahas pada materi quarter hari ini. Baik, sebelum Miss lanjut, Miss mau informasikan kembali kepada kelas 12 semuanya dari HP 1 sampai dengan HP 10 atau yang belum bergabung pada Zoom meeting hari ini bisa kalian tolong informasikan ke teman-temannya. Miss sampaikan sekali lagi, silahkan untuk e-learning-nya sudah Miss upload, bisa kalian kerjakan. Sudah bisa dikerjakan dari hari Senin dan batas akhir dari pengerjaan e-learning itu adalah sampai dengan 1 Februari 2021. Silakan, kemarin sudah sempat Miss infokan lewat grup proyek kelas 12-nya. Mungkin ada yang tidak bergabung di sana. Silakan di sini jadi Miss informasikan di sini. Silakan sudah bisa dikerjakan untuk e-learning-nya. Oke, jadi pelayanan penitipan barang bawaan tamu. Nah, jadi penitipan barang bawaan tamu itu kadang-kadang biasa dilakukan oleh guest-nya. Jadi ada beberapa hal atau alasan yang memungkinkan kenapa tamunya itu menitipkan barang bawaannya di hotel. Padahal dia itu misalkan sudah booking kamar, tapi tetap menitipkan barang bawaannya. Seperti itu. Nah, kira-kira di mana tamunya mau menitipkan barangnya? Apakah ke petugasnya, atau bisa ke front office, atau ke bagian housekeeping? Seperti itu. Dan bagaimana prosedurnya? Nah, jadi untuk lebih jelasnya, sekarang akan dijelaskan. Oke, silahkan bisa kalian lihat pada slide-nya. Silahkan kalian bisa lihat pada slide-nya. Di sana sudah Miss jelaskan pelayanan penitipan barang bawaan tamu. Jadi, barang bawaan tamu sebelum kalian proses penitipannya itu harus diklasifikasikan menjadi barang berharga dan barang yang kurang berharga. Jadi di sini bisa dilihat dari segi nilai ekonomisnya. Gitu. Jadi walaupun kita klasifikasikan antara barang berharga dan barang kurang berharga, di sini kita tetap mengutamakan yang namanya keamanan dari barang bawaan tamu yang akan dititipkan. Jadi tujuan kita mengklasifikasikan sebelum menempatkan barang tersebut, tujuannya itu adalah untuk mempermudah dalam pengawasan dan juga dalam penyimpanan. Jadi misalkan ada barang berharga seperti perhiasan, itu kan bentuknya
itu tidak terlalu besar. Jadi itu bisa kita tempatkan di box, jadi lebih aman. Nah, berbeda dengan barang jenis lainnya seperti tas, misalkan seperti itu kita tempatkan di tempat yang berbeda sesuai dengan klasifikasinya sendiri. Nah, kemudian kalau untuk penitipan barang tamu yang tertinggal itu juga beda prosesnya. Jadi untuk penanganan barang tamu yang tertinggal itu kita berbeda dengan barang yang sengaja dititipkan. Kalau yang sengaja dititipkan, itu kan tamunya sendiri yang langsung meminta ke petugasnya untuk menitipkan barangnya. Sedangkan kalau penanganan sedangkan kalau barang tamu yang tertinggal, itu barangnya kita masukkan ke dalam catatan lost and found-nya, kehilangan dan penemuan barangnya. Jadi selama itu petugas yang menemukan menyimpan barang tersebut sesuai dengan klasifikasinya. Nah, kemudian untuk waktu penyimpanan dari penitipan barang bawaan tamu tersebut juga ada batas waktunya. Jadi untuk barang berharga itu maksimal 1 tahun dan barang kurang berharga itu maksimal penitipannya itu selama 6 bulan. Ataupun juga bisa sesuai dengan ketentuan dari hotel itu sendiri ya. Jadi kalau sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan, tetapi barang tamunya itu belum juga diambil, berarti barang tersebut sudah menjadi hak atau sudah menjadi milik hotel itu sendiri. Gitu. Jadi sudah dikasih ketentuannya, batas waktunya itu berapa lama. Jadi lewat dari batas waktu yang sudah ditentukan, berarti barang tersebut sudah bisa menjadi milik petugas yang menemukan ataupun milik dari pihak hotelnya. Seperti itu. Nah, kalau untuk makanan, itu palingan waktunya itu dalam waktu yang singkat. Karena kan makanan itu cepat basi, berbeda dengan jenis barang yang lainnya. Mungkin kalau untuk makanan, penitipan itu maksimalnya kurang lebih 1 bulan. Tergantung juga sekarang jenis jenis makanan yang disimpan atau yang dititipkan pada petugasnya. Nah, kemudian di sini dalam menempatkan barang pada ruang penitipan, kita harus memperhatikan beberapa hal. Di sini kurang lebih ada 3 hal yang harus dipahami, yang harus diperhatikan pada saat menempatkan barang pada ruang penitipan. Yang pertama, itu memahami penempatan barang titipan. Kemudian yang kedua, melaksanakan penataan tata letak barang. Nah, di sini pertama memahami penempatan barang titipan. Jadi, penempatan barang titipan itu sangat penting biar nanti mempermudah kita dalam bekerja. Misalkan, jika gudang tempat penitipan barang kita itu tempatnya itu sempit atau kecil, itu kita bisa klasifikasikan barangnya itu persingkat. Jadi untuk menghindari penumpukan barang di ruang penitipan. Nah, kemudian klasifikasinya bisa dibuatkan sebulan, seminggu, dan sehari. Jadi ada bagian-bagian kolomnya, sebulan, seminggu, dan sehari. Jadi ada 3 jenis klasifikasinya. Jadi untuk mempermudah saat penyimpanan dan juga saat pengambilan barang tersebut. Nah, kemudian selain diklasifikasikan dalam 3 waktu tersebut, kalian juga klasifikasikan dari ketiga waktu tersebut bisa kalian beri warna sehingga mempermudah kalian. Misalkan kalau yang sebulan itu kalian bisa kasih warna merah, tandanya, kemudian seminggu warna kuning, yang penitipan sehari kalian kasih warna hijau. Misalkan seperti itu, ataupun bisa kalian kasih tanda-tanda yang lainnya, simbol yang lainnya. Wah, ini seperti itu ya. Kemudian yang kedua, melaksanakan penataan tata letak barang. Jadi, penataannya, selain penempatan, penataannya juga sangat penting. Nah, bisa kalian lihat sendiri di slide penjelasannya. Penataan tata letak barang disesuaikan atau dikelompokkan sesuai dengan lama waktu penitipan barang tersebut.
Jadi, barang yang penitipannya lebih lama itu biasanya ditempatkan paling tengah di tempat penitipan. Sedangkan untuk barang tamu yang dititipkan dengan waktu yang singkat, jadi bisa kalian taruh paling luar. Sehingga nanti saat pengambilan mempermudah dalam pengambilan barang tersebut. Seperti itu. Ini juga waktu pengambilannya juga tidak terlalu memakan waktu yang banyak. Misalkan kalau tamunya menyimpan barangnya itu dengan waktu singkat, tapi kalian taruhnya paling tengah. Kemudian yang barangnya penitipannya itu lumayan lama, kalian taruhnya itu paling luar. Jadi kan kalian lagi mengeluarkan barang yang paling lama itu, kemudian kalian baru nyari lagi ke tengah untuk mengambil barang yang dititipkan hanya dalam waktu yang singkat. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yang terakhir itu penitipan barang pada safety box. Nah, jadi seperti yang sudah tadi dijelaskan, jadi di safety box-nya itu untuk menyimpan barang titipan yang berharga, misalkan seperti perhiasan, handphone, dan yang lain sebagainya, yang berukuran kecil, seperti itu. Nah, jadi untuk di penitipan pada safety box-nya ini, itu memiliki 2 kunci untuk boxnya ini. Jadi satu kunci itu dipegang oleh petugasnya, kemudian lagi satu dibawa oleh tamunya. Jadi untuk mengambil barang yang dia titipkan untuk jenis barang berharga ini harus keduanya bersamaan digunakan. Misalkan kalau cuma menggunakan satu kunci saja, itu tidak akan bisa membuka daripada box ini. Jadi kalian harus barengan. Jadi saat kalian ingin mengambil barang titipannya, barang titipan tamunya memberikan kunci dan juga begitu juga dengan petugasnya, dia menggunakan kunci yang dia pegang. Jadi dengan begitu barang titipan tamunya itu akan aman dan juga terjamin. Jadi tamunya itu merasa aman ketika meninggalkan barangnya atau menitipkan barangnya di legit store-nya. Jadi tempat untuk penitipan barang itu ada yang namanya legit store namanya ya. Kemudian berikutnya formulir. Formulir yang digunakan dalam proses penitipan barang. Jadi penitipan barang juga menggunakan beberapa form atau formulir. Jadi ada penambahan. Jadi di sini untuk porternya nanti saat prakteknya ada 4 formulir jadinya yang harus kalian ingat. Jadi tadi untuk escorting guest-nya itu ada legistec dan bellboy errand card-nya. Kemudian ada penambahan lagi 2 dalam penitipan barang bawaan tamu. Jadi formulir yang digunakan adalah baggage claim check dan yang kedua luggage room book. Jadi ada 2 formulir yang digunakan pada proses penitipan barang bawaan tamunya. Jadi kita bahas satu persatu mulai dari baggage claim check-nya. Jadi baggage claim check-nya ini adalah kartu tanda penitipan barang sementara milik tamu. Sama seperti hampir mirip seperti legistec-nya. Kalau legistec tadi kan digunakan untuk kartu tanda barang tamu ketika dia check-in. Sedangkan kalau baggage claim check itu adalah kartu penanda barang tamu ketika dia ingin menitipkan barang bawaannya. Itu perbedaan antara legistec dan baggage claim check-nya. Jadi sama-sama ditempel atau digantungkan pada luggage tamunya. Nah, kemudian untuk baggage claim check-nya ini memiliki 2 bagian depan dan bagian belakang. Jadi untuk bagian depannya itu berisikan informasi tentang data tamu, sedangkan bagian belakangnya itu berisikan informasi tentang ketentuan-ketentuan pada saat penitipan barang dan juga informasi tentang pengambilan barang bawaan tamunya. Nah, nanti untuk contoh baggage claim check-nya nanti akan ditampilkan contoh formulirnya. Kemudian yang kedua,
itu ada legis rembuk. Nah, legis rembuknya ini buku pencatatan tamu yang disimpan di tempat penitipan barang atau di legistornya. Jadi sebuah buku ini yang menyimpannya adalah petugas. Jadi untuk legis rembuknya ini, untuk bukunya ini untuk mencatat proses dari pengambilan dan juga penitipan dari barang tamu tersebut. Jadi informasi yang terdapat pada buku ini sama informasi yang terdapat pada claim check-nya itu sama. Jadi seperti NIM, kemudian room number-nya, kemudian ada tanggalnya. Itu sama, harus sesuai dengan yang di baggage claim check-nya. Nah, ini dia bentuk dari baggage claim check-nya. Yang di sebelah kiri ini adalah bagian depannya. Kemudian yang di sebelah kanan ini bagian belakang dari tamunya. Bagian belakang dari formnya. Nah, di sini coba kalian perhatikan formnya. Kan di sini ada tanda gunting. Ada dua bagian juga, atas dan bawah. Jadi ini dibagi dua. Satu kita gantungkan pada legis tamunya, barang yang dia titipkan, dan yang di bawahnya dibawa oleh tamu itu sendiri. Itu. Nah, di sini kita bahas mulai dari bagian depannya terlebih dahulu ya. Nah, di sini pada bagian depan ada beberapa informasi yang perlu kalian isi. Kita bahas mulai dari atas. Pada bagian atas itu ada number. Jadi di nomornya ini kalian tulis nomor dari nomor keberapa tamu yang menitipkan barang tersebut. Jadi nomor registrasinya. Kemudian di date-nya itu kalian isi tanggal tamu menitipkan. Tanggal berapa tamu menitipkan barangnya pada register tersebut. Kemudian name, biasa nama lengkap dari tamunya. Room number, itu nomor kamarnya. Kemudian received by, itu ditulis nama petugas yang menerima. Nah, kan mungkin dia itu menitipkan, pada saat dia menitipkan, itu yang bertugas si A. Kan kemungkinan saat mengambil belum tentu si A yang bertugas. Jadi, siapapun yang bertugas, pada saat tersebut ditulis namanya sendiri. Walaupun saat pengambilan yang bertugas juga orang yang sama, tetap ditulis namanya. Itu. Jadi receipt by-nya ini ditulis yang menangani, siapa yang menerima. Nah, kemudian di bagian bawahnya yang dibawa oleh tamunya sama. Bisa kalian lihat sendiri ada date, kemudian name, room number, receipt by. Nah, kemudian di bawahnya di sini ada keterangan dari jenis barang bawaan tamunya. Silahkan kalian tulis. Kalian misalkan briefcase berapa jumlahnya, misalkan 1. Kalian tulis 1, kemudian handbag, suitcase, atau yang lainnya. Kalian tulis jumlah dari barang yang dititipkan oleh tamunya. Nah, kemudian misalkan tamunya menitipkan barang di luar dari jenis barang yang terdapat pada formnya ini. Kalian nanti bisa tulisnya di others. Misalkan jenis barang tamunya atau nama barang tamu yang dititipkan tidak ada pada daftar ini, kalian bisa tulis di others. Kalian tulis di sini di yang lainnya ini. Apa nama barang tamu yang dia titipkan. Nah, kemudian di ini bagian belakangnya, ini adalah ketentuan-ketentuan yang harus diikuti atau persyaratan ketika pengambilan dan juga penitipan barang bawaan tamu tersebut. Ingat yang bagian atas itu kita gantungkan pada legis tamunya. Kemudian yang bagian bawahnya itu kita berikan kepada tamunya. Di mana nanti saat pengambilan tamu menunjukkan yang bagian bawahnya ini.
Dan kemudian disesuaikan dengan yang bagian atasnya ini, biar tidak tertukar nanti barang bawaan tamunya. Ini untuk baggage claim check-nya. Nah, kemudian ada luggage roombook. Ini bentuk dari luggage roombook-nya, yaitu buku yang digunakan untuk mencatat proses pengambilan ataupun penitipan barang bawaan tamunya. Untuk luggage roombook-nya ini ditempatkan di luggage store-nya. Di sini ada beberapa informasi yang harus kalian isi. Untuk informasinya itu hampir sama seperti yang di form-form sebelumnya. Ada NIM, nama tamu, bulan roomnya, nomor berapa kamarnya, kemudian di sini jumlah dari jenis barang bawaan tamunya. Kemudian di serial number ini nomor seri tamunya. Dari legisnya itu berapa? Nomor berapa tamu tersebut menitipkan barang apakah yang pertama, yang kedua, sesuai dengan yang ada pada baggage claim check-nya ini. Gitu. Kemudian description-nya itu kalian tulis jenis barang yang dibawa, barang yang dititipkan oleh tamunya. Kemudian di sini ada receive, jadi diterima. Tanggal berapa, kemudian buy-nya ini oleh siapa. Kemudian deliver, yang pada saat tamunya mengambil barang titipannya, siapa yang bertugas, tanggal berapa, kemudian siapa yang menangani, kalian tulis di buy-nya. Walaupun pada saat yang mengambil, dan maksudnya walaupun pada saat tamu menitipkan, yang bertugas itu adalah sama dengan orang yang bertugas ketika tamu mengambil barangnya, tetap keduanya ini harus diisi nama dari petugasnya. Kemudian tanda tangan di sini, saatnya ini diisi tanda tangan dari tamu bahwa tamunya sudah mengambil titipannya. Seperti itu. Jadi kalau tamu sudah mengambil barang yang dititipkan, barulah tamunya itu tanda tangan di sini. Itu. Nah, jadi ini luggage roombook-nya yang digunakan untuk mencatat pengambilan barang pengambilan penitipan barang bawaan tamunya. Itu. Nah, jadi ini dua formulir yang digunakan saat proses pelayanan penitipan barang bawaan tamu. Silakan kalian pelajari, pahami ya apa yang disampaikan, agar nanti kalau kondisinya sudah memungkinkan, itu kalian tinggal mempraktekkannya saja karena kalian sudah mempelajari teorinya. Jadi lebih gampang dan lebih cepat nanti waktunya ketika kalian praktek. Tinggal mengisi saja dan tinggal menyalin. Itu. Nah, kemudian sebelum lanjut sampai di sini ada yang ingin kalian tanyakan untuk materi dari awal sampai dengan akhir yang sudah dijelaskan, atau ada yang kurang jelas yang perlu kalian tanyakan, silakan. Dari preparation-nya mungkin, kemudian SOP-nya, kemudian formulir escorting guest-nya, dan juga sampai dengan proses pelayanan penitipan barang bawaan tamu. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Baik, sepertinya tidak ada yang bertanya. Jadi, Miss harap apa yang disampaikan dari awal materi sampai dengan selesai itu bisa kalian pahami. Ya, silakan dipelajari lagi, jangan hanya disimpan catatannya. Ya, kalian pelajari lagi, buka-buka lagi catatannya, bukunya. Ya. Baik, jadi karena waktunya sudah selesai, sudah habis ya. Sebenarnya masih ada beberapa materi yang belum disampaikan, yaitu tentang prosedurnya. Yang belum lagi satu. Jadi ada prosedurnya lagi satu yang belum
Miss sampaikan. Jadi karena keterbatasan waktunya sudah habis. Untuk prosedurnya itu akan Miss sampaikan, Miss jelaskan di pertemuan berikutnya. Ya. Nah, jadi untuk hari ini Miss cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah bergabung pada Zoom meeting pada pagi hari ini. Tetap semangat. Kemudian semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Ya. Sekian yang bisa Miss sampaikan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Miss akhiri dengan Rama Santi. Om Santi, 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 Om. Oke, selamat pagi semuanya. Good morning. So, how are you guys in this morning? I hope that you always in a good condition during this pandemic. So, ada 50 participants di Zoom meeting kali ini. Jadi, Miss Ade mohon untuk kalian semuanya bisa menyalakan kameranya. Miss Ade, I really miss you guys. Would you like to turn on your camera? Because I would like to see your face before I start this online class. Oke, terlihat bare face-nya nih. Ada yang masih belum menyalakan kamera? Please turn on your camera, guys. Biar nggak nanti bisa dijelasin, ada yang masih digoogling. Lagi-lagi yang lain?
Cowok-cowoknya nggak ada yang kelihatan nih ya, cewek-ceweknya saja yang masih join. Mostly girl. Oke. Jadi terima kasih kalian sudah mengikuti Zoom meeting pada pagi hari ini. Misalnya akan memulai pelajaran reservasi dengan Panganjali terlebih dahulu. Om Swastiastu. Oke. Jadi bisa diharap kalian dalam keadaan baik-baik saja pagi hari ini, tetap jaga kondisi bagaimanapun situasi di rumah kalian, karena belakangan ini bisa dilihat pandemi semakin meningkat klasternya. Jadi misalnya mohon untuk kalian selalu stay safe dan stay healthy ya. Jadi pada pelajaran reservasi kali ini misalnya ingin menyampaikan materi. It's a very simple material in a reservation, of course, in front of this. So, what is that, Miss? Okay, pasti kalian sudah familiar sekali dengan sentence international spelling codes dan bagaimana cara penulisan nama tamu yang benar. Okay. Jadi mungkin kalian sudah dapat materi ini di kelas 10 ataupun di kelas 11. I just want to remind you again. Saya hanya ingin mengingatkan kalian kembali bagaimana sih kira-kira caranya untuk mengeja nama tamu. Misalnya terjadi sebuah penulisan nama tamu yang kalian kurang pahami. Biasanya bagaimana tamu spell dan bagaimana tulisannya itu berbeda. Kita ketahui itu di bahasa Inggris, bagaimana kita tulis ataupun apa yang kita tulis itu kemungkinan akan berbeda dengan apa yang kita spell. Sudah? Contohnya, international. Ditulis international. Pasti kita baca international kan? Karena bahasa Indonesia itu khususnya dia membaca apa yang ditulis. Beda dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris penulisan dengan apa yang di-spell atau apa yang dieja, apa yang di-pronounce, it very different, seperti itu. Jadi kalau bahasa Indonesia, nama, ya dibaca nama, ya ditulis juga NAMA, seperti itu. Jadi bahasa Inggris itu berbeda. Contohnya international. Itu ada T, international. Beda kan pronounce-nya? Nah, untuk menghindari itu, untuk menghindari kesalahan, kita sangat perlu sekali mengetahui kira-kira nama tamunya ini ditulis ejaannya seperti apa. Hurufnya apa yang digunakan. Seperti itu ya. Jadi kalian harus mengetahui spellnya first, codes-nya. Kalau misalnya kalian ingin menulis nama tamu khususnya di formulir yang ada di reservasi. Itu yang pertama alasan kenapa kalian harus mengetahui international spelling codes. Dan yang kedua, biasanya terjadi misalnya seperti ini, ada kasus. Kita akan mengetahui nama tamu, mungkin nama tamu tersebut ada kemiripan, lalu kalian akan mengambil nama tamu A. Contohnya seperti ini, nama tamu A dan nama tamu B. Nama tamu A dan B ini memiliki kemiripan. Seperti itu. Jadi kalian harus memastikan, oh iya, Smith-nya with S, not with Z. Smith or Smith. Smith, Smith or Smith. Saya harus mengambil yang Smith atau yang Smith nih. Awalannya Z, apa awalannya S? Oh iya, S with Sierra, Z with Zulu, something like that. Jadi kalian bisa mengetahui, saya harus mengambil nama tamu yang Smith atau nama tamu yang Smith. Seperti itu. Jadi kalian harus ketahui dulu. Oh iya, untuk memastikan nama tamu kalian harus spell it first. Okay? Are you ready? Are you understand with it? Good. Okay. Sebagai petugas reservasi, kita harus memastikan benar atau tidaknya nama tamu yang kita tulis dalam formulir. Apalagi reservasi itu kan identik dengan formulir. There are 7 kinds of forms in a reservation. Miss yakin you already familiar with that kind of forms.
apalagi reservation form, reservation diary, apalagi reservation slip, expected arrival list, expected departure list, confirmation letter, itu sudah biasa, Miss. Nah, jadi kalau misalnya kalian sudah mengetahui, kalian sudah fasih untuk mengisi formulir itu, sekarang pastikan kebenaran dari formulir itu. Salah satu aspeknya itu adalah bagaimana cara kalian menulis nama tamu. Nama tamu it's not simple that you imagine. Dan nama tamu tidak sesimpel yang kalian misalnya imajinasikan. Oh iya, Smith. Kalian asal tulis S-M-I-T with H. Siapa tahu nama tamunya itu ada S-M-I-T-H, tapi kalian hanya tulis S-M-I-T seperti itu. Ya, jadi ejaan internasional ini biasanya digunakan untuk memastikan cara penulisan nama tamu atau hal-hal yang perlu diperhatikan dalam formulir itu. Jadi, untuk mengingat lebih jelas lagi mengenai ejaan internasional ini, saya lupa ejaan internasional. Oke, here it is. Bisa dilihat PowerPoint, I already share screen to you. You may screenshots it, and then you may take a picture of it. Tapi ingat dibaca, jangan di screenshot aja, menuhin galeri nanti. Ya, oke. International spelling coach, A until Z. Before I read it, anybody wants to read it for me? Ada yang bisa membacanya before I told you guys? Okay, raise hand, good. Okay, Komang Ayu Trisna, would you like to read it for me? Good morning, Miss. Morning, how are you? Good, how about you? I'm good, thank you. Have you got breakfast? Here. Yes? Okay, please read it. Maaf kalau ada kata-kata yang salah, Bu, ya. Okay, that's okay, don't worry. Nggak apa-apa. International spelling codes. For the first A, Alpha, B, Bravo, C, Charlie, D, Delta, E, Echo, F, Foxtrot, G, Golf, H, Hotel, I, Indian, J, Juliet, K, Kilo, L, 5, M, Mama, N, November, O, Oscar, P, Papa, Q, Quebec, R, Romeo, S, Sierra, T, Tango, U, Uniform, V, Victor, W, Whiskey, X, X-Ray, Y, Yankee, Z, Zulu. Alright, thank you so much. Nih Komang Ayu Trisnawati, kelas berapa? Kelas 12 AP6, absen 10. Oke, lengkap ya sama nomor absennya. Oke, good. Komang Ayu Trisnawati. Oke, adik more, ada yang masih mau membacanya? Mungkin 2 orang lagi. I need a boy. Where is the boy? No boy? Gimana nih yang boy? Yuk, gentle baca doang. Okay, if there is no boy, Dwi Cahyani, please, you raise your hand. Good morning, Miss. Good morning. How are you? I'm great. How are you? I'm good too, thanks. Are you ready? Yes. Yes, please. A for Alpha, B for Bravo, C for Charlie, D for Delta, E for Echo, F for Foxtrot, G for Golf, H for Hotels, I for Indian,
J for Juliet, K for Kilo, L for Lima, M for Mama, N for November, O for Oscar, P for Papa, Q for Quebec, R for Romeo, S for Sierra, T for Tango, U for Uniform, V for Victor, W for Whiskey, X for X-ray, Y for Yankee, and Z for Zulu. Alright, good. Thank you. Dwi Cahyani kelas apa? Kelas 12 11. 11. Absen? Absen 15. Oke, thank you. 15. Oke, thank you. Lagi satu orang deh. Wait. Yang raise hand pasti udah biasa. Miss mau yang no raise hand. Ini gimana ceritanya nama Zoom-nya titik-titik doang ya? You can change your Zoom name yang mungkin masih namanya titik-titik aja. Dharma, are you with me? Namanya only Dharma. Please turn on your video, Dharma. There is no answer. Oke, murah deh. Murah? Namanya only murah? No answer again? Okay, Cynthia Yuni, please. Cynthia Yuni. Good morning. Morning. Please wait. Yes. A for Alpha, B for Bravo, C for Charlie, D for Delta, E for Echo, F for Foxtrot, G for Golf, H for Hotel, E for Indian, J for Juliet, K for Kilo, L for Mama, L for Lima, M for Mama, N for November, O for Oscar, P for Papa, Q for Quebec, R for Romeo, S for Sierra, T for Tango, U for Uniform, V for Victor, W for Whiskey, X for X-ray, Y for Yankee, Z for Zulu. Alright, thank you Cynthia. Kelas berapa? 12 sampai 7. Oke, thank you. Absen? Nomor 24. Nomor 24. Alright. Thank you so much yang sudah berpartisipasi dalam membaca International Spelling Coach. You already got the point. So, International Spelling Coach, I just want to make sure that your spelling is correct. So, please listen carefully guys. I would like to read it for you. Contohnya, Miss mau mulai dari A ya. A for Alpha, B for Bravo, C, don't forget to C, ya, Charlie. Why Miss the pronounce is C, tapi dibaca Charlie? Yes, because it's called phonetic. Ya, ada materinya, it's called phonetic. Sudah? D for Delta, E for Echo, F for Foxtrot, G Golf, H Hotel, Indian, sudah? T for Juliet, K for Kilo, L for Lima, M for Mama, N for November, O for Oscar, P for Papa, Q for Quebec, R for Romeo, S for Sierra, T for Tango, U for Uniform, V
for Victor, W whiskey, H for X-ray, Y for Yankee. Kalau ada double A dibaca I. Yankee. Z for Zulu. Nah, oke. Kalau misalnya kalian masih belum yakin bagaimana caranya membaca International Spelling Codes, kalian bisa cari di YouTube, itu banyak sekali ada video-video mengenai International Spelling Codes. Okay, I hope that you can read it clearly. So next, kita akan lihat bagaimana kira-kira nama kamu itu dieja menjadi International Spelling Codes. Contohnya, di sana ada, would you like to read, please read the PowerPoint. Contohnya ada nama tamu atas nama Miss Gina Sanjaya. Okay, then how to spell it, Miss? Miss Gina Sanjaya, kalian spell dari Gina Sanjayanya. Oke, contohnya golf for Gina ya, yang pertama golf, Indian November Alpha, that is for Gina. And for the Sanjaya, Sierra, Alpha, November, Juliet, Alpha, Yankee, and Alpha. Is it clear for you? Itu pronounce dari Gina Sanjaya. So, there are 3 names. Ada yang mau untuk spellnya atau mengejanya dari ketiga. Ada Miss Jane Smith, ada Miss Anna Marie, yang nomor 2 bisa Miss Anna Marie. Ini N-nya double apa tidak, itu perhatikan. So, that's why you need to spell it first. Mr. Martha Kalo. Okay, banyak sekali yang raise hand. I really confused which one that I need to choose. Artini, please, nomor 1. Miss Jane Smith, Artini. Good morning, Miss. Good morning. Morning, please. Yang nomor 1, Miss ya? Yep. Ya. G for Juliet, A for Alpha, N for November, A for Echo, S for Syria, M for Mama, I for India, T for Tango, H for Hotel. Okay, good. Artini, are you? 12 sampai berapa? Artini 12 sampai berapa? 12 AP2. 12 AP2, nomor absen 7. Thank you. Yang nomor 2, Miss Anna Marie. Okay, Lolit, please. Good morning, Miss. Morning. Number 2, Miss Anna Mary. A for Alpha, double N for November, A for Alpha, M for Mama, A for Alpha, R for Romeo, I for Indian, E for Echo. All right, good. Thank you so much, Lori. AP berapa? AP 10 nomor 19. Oke. Kita lagi 1 ya. Ika Wahini, please. Morning, Miss. Morning. Yang nomor 3 itu Martha Kilo, Yes. M for Mama, A for Alpha, R for Romeo, T for Tango, H for Hotel, A for Alpha, K for Kilo, E for Echo, Y for Yankee, L for Lima, O for Oscar. Thank you. Good. AP berapa, Ika? AP 6, nomor 22. Okay, thank you. Okay, good.
you did a great job, guys. Ketiga-tiganya benar. Sudah bagus sekali pelafalannya. Mungkin nanti bisa lebih dilatih lagi. How to spell the guest name clearly. Okay. Next. Another materials is kinds of guest name. Sudah? Ini merupakan jenis dari nama-nama tamu. What are the kind of guest name? The first one you may see in my slide. The first one is we call it first name. I think you already familiar with this. First name we call it nama depan, yes. And then family, surname, last name we call it nama keluarga atau nama akhir dari tamu. And then the third one is initial or middle name. So, nama depan or we call it first name, nama keluarga family or surname or last name, nama akhir, and then nama tengah initial or middle name. Let's start with the first name first. Okay, first name nama depan, nama tamu setelah title. Kalian bisa titelnya itu artinya Miss, Mrs, or Mr. Pronounce Miss dan Miss it's same but it's different kind of meaning. Okay? For example, di sini ada nama Miss Lily La Rose. The underlined word is the guest first name. Kalian bisa fokus di kata yang Miss garis bawahi. Miss Lily. L-Y, dah. The underlined word is the guest first name. Lily. Itu adalah nama depan dari tamu. Good. Next, initial or middle name. I think kalian bisa dibilang baru pertama mendengar middle name atau initial name, but that's okay. So, nama tamu setelah first name. Tadi ada nama tamu Miss Lily La Rose. The underlined word is the guest middle name. Jadi underline itu adalah garis bawah. Kata yang Miss garis bawahi itu merupakan middle name atau initial name. Sudah, Miss Lily La Rose, the word La is refers to the middle or initial name. Okay, I hope that you all already understand with this. If you can take a note or if you want to write something on your book, please write it. And if you can memorize it, you don't need to write it. Next, ada nama belakang dari tamu, nama akhir atau nama keluarga dari tamunya ini. Nama tamu setelah middle name. Tadi kita sudah tahu yang pertama namanya first name. Yang kedua namanya middle name. And then the last one is we call it last name, family name, or it also called surname. Sudah? Untuk surname-nya, the underlined word is the guest last or family or surname. Contohnya ada lagi Miss Lily La Rose. Rose, the word Rose is refer to the guest last name, or we call it family, or we call it surname. Okay. Surname is after the middle name. Once again, I told you. Okay. Oke, jadi perhatikan, Miss, bagaimana kalau misalnya tamu hanya memiliki dua kata saja dalam namanya? But that's okay, mungkin saja tamunya itu hanya memiliki nama depan dan nama belakang saja. They don't have any middle or initial name. Jadi kalian bisa tulis di reservation form-nya itu ada first name dan juga ada last name. Kalau misalnya kamu hanya memiliki first name dan last name, kalian bisa tulis di kolom first name misalnya siapa nama tamunya, di kolom last name siapa nama tamunya. Sudah? Miss, kalau misalnya di formulir itu tidak ada kolom untuk mencantumkan inisial atau middle name, Miss, bagaimana caranya menulis? Contoh, Miss Lily La Rose.
di reservation form itu kan tidak ada formulir atau tidak ada kolom tempat untuk menaruh middle name-nya. Sudah? Lili La ini kalian bisa taruh di first name. First name-nya berarti menjadi Lili La, and then the last name bisa terus kalian tulis. Sudah? Kalau misalnya hanya ada first name dan last name-nya, kalian bisa tulis di sana. Dan first name dan juga middle name kalian bisa jadikan satu. Oke? Any questions? Ada yang ingin ditanyakan dari International Spelling Code dan juga penulisan nama tamu. Penulisan nama tamu ingat, penulisan nama depannya bagaimana, nama tengahnya bagaimana, dan juga nama belakang dari tamunya itu bagaimana. Is there any question in this time? Yes, Julia Stuti, would you like to ask me a question? Morning, Miss. Good morning, how are you? Very well, thanks. How about you? I'm good, thank you. Sebelumnya saya mau nanya, Miss, kalau nama tamu itu kita kan orang Bali nih kadang menggunakan namanya itu nih Kadek gitu. Itu bagaimana penulisannya, Miss? Penulisan nama depannya, did you mean? Iya, biasanya kan orang Bali itu kadang ada kadeknya, wayannya kayak gitu. Oke. Jadi contohnya untuk penulisan nama tamu bagaimana, Miss? Tetap kita isikan Miss siapa? Miss nih kadek bla 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 seperti itu. Ya, jangan menghilangkan nama tamu. Misalnya Miss-nya untuk Ni-nya itu, Ni-nya kita harapkan di Bali dia sudah menjadi Miss. Jangan hilangkan Ni-nya, tetap ya. Tetap ditulis nama bawaannya dia. Then you can write it in the first name. So far so good? Jadi kalau untuk menentukan nama depan middle atau last name-nya itu, Miss, tetap. Oke, jadi kalau misalnya untuk menentukan middle name, misalnya nih kadek Surya, siapa misalnya Surya Pratiwi, kan seperti itu. Nih kadeknya itu tetap menjadi first name, Suryanya itu yang menjadi middle atau initial name. Tadi siapa bilang Pratiwi ya, Pratiwinya itu menjadi last name. Kalau misalnya tidak ada kolom inisial atau middle name, nih kadek Suryanya itu menjadi first name seperti itu. Miss nih kadek Surya seperti itu jadinya. Oke? Thank you, Miss. Thank you so much for asking me a question. Kelas AP berapa? Kelas 12 AP 6. Okay, thank you, Yuli Astuti. Okay, guys. So because our time is over, terima kasih sekali lagi Miss ucapkan kepada kalian karena kalian sudah mengikuti join Zoom meeting hari ini. Ada 42 participants in this morning. For further information, please check your e-learning untuk reservasi because I would like to up this kind of PowerPoint in the e-learning ya. Thank you so much untuk partisipasi kalian. Miss akan akhiri dengan Karama Santi dan it will be continued by another kind of material. Thank you. Santi, Santi, Santi. Bye everyone. Stay safe and stay healthy.
Selamat pagi anak-anak kelas 12 semua, apa kabarnya? Semoga kita dalam keadaan sehat semua ya. Nah, di pagi hari ini Ibu akan melanjutkan materi yang minggu lalu. Di mana minggu lalu kita sudah membahas tentang dessert. Kali ini kita akan membahas tentang potongan vegetable atau vegetable cutting. Sebelum Ibu memulai pelajaran, kita awali dulu dengan berdoa terlebih dahulu. Mengucapkan panganjali umat. Om Swastiastu. Baik. Siapa yang sudah tahu tentang vegetable ya? Ada yang tahu? Apa itu vegetable? Oke, sebentar Bu. Artini, ya. Artini silahkan. Selamat pagi, Bu. Pagi, sebutkan kelas, nomor absen ya. Perkenalkan, nama saya Nikade Artini dari kelas 12 AP2, nomor absen 7. Apa? Sayuran atau vegetable itu adalah semua jenis tanaman yang dapat dikonsumsi, baik itu yang diambil dari akar, batang, daun, maupun bijian atau bunga, bagian lainnya yang dilakukan yang bisa diolah menjadi masakan. Terima kasih Artini. Ya. Baik, sebelum Ibu melanjutkan materi berikutnya, kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, ada siswa dapat menjelaskan pengertian sayuran, kemudian siswa dapat menjelaskan metode pengolahan sayuran, kemudian berikutnya ada siswa dapat menjelaskan jenis-jenis potongan sayuran dan hasil olahan dari potongan sayuran tadi. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Artini apa itu sayuran. Siapa yang bisa menjelaskan lagi? Sayuran itu dapat dibedakan menjadi berapa jenis? Siapa yang bisa? Silakan angkat tangannya. Cynthia Dewi, silahkan. Pagi, Bu. Selamat pagi. Sayuran dapat dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama yaitu sayuran segar, sayuran dalam kaleng, sayuran yang dikeringkan, sayuran yang difermentasikan, dan sayuran yang dibekukan. Cynthia Dewi dari kelas 12 ada berapa? 12 AP8, nomor absen 23. Nomor absen 23. Oke, terima kasih. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan definisi sayuran, yaitu sayuran merupakan sebutan umum bagi bahan pangan asal tumbuhan yang biasanya mengandung kadar air tinggi dan dikonsumsi dalam keadaan segar atau setelah diolah secara maksimal. Kemudian, sayuran memegang peranan penting dalam penyajian suatu menu. Selain memperindah dalam penyajian, juga melengkapi gizi yang tidak terdapat dalam daging. Jadi, nanti ada beberapa sayuran yang tidak boleh dimakan mentah, harus diolah terlebih dahulu. Ada juga sayuran yang bisa langsung dikonsumsi atau dimakan mentah tanpa diolah
melalui proses pematangan. Oke, berikutnya kita akan bahas vegetable cutting. Apa itu vegetable cutting? Siapa yang bisa menjawab? Kusuma Dewi, silahkan. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Vegetable cutting adalah macam-macam potongan sayuran. Bu. Vegetable cutting adalah macam-macam potongan sayuran. Baik, Kusuma Dewi dari AP berapa nomor absen? Ya. Kusuma Dewi. Dari kelas 12 AP 6. Absen 24. AP 6 nomor absen 24. Ya. Baik, terima kasih. Ada yang mau mencoba lagi apa itu vegetable cutting? Apa itu vegetable cutting? Ada sering mendengar potongan sayuran. Apa itu vegetable cutting? Ada yang bisa? Ibu tunjuk ya. Kalau Ibu tunjuk nanti tidak dapat nilai. Karena lebih baik kalian angkat tangan, menjelaskan, dapat nilai. Satu lagi. Apa itu vegetable cutting? Coba Loli, Prasintia. Loli. Selamat pagi, Bu. Pagi. Menurut saya, vegetable cutting itu adalah potongan-potongan pada sayuran sehingga dalam pengolahannya lebih mudah ataupun jika itu tidak dimasak terlihat lebih menarik. Loli, kelas berapa? AP 10 nomor absen 19. Terima kasih, Loli. Baik. Nah, di sini vegetable cutting. Vegetable cutting itu adalah potongan sayuran. Potongan sayuran adalah berbagai jenis potongan sayuran atau bahan makanan yang digunakan untuk pengolahan masakan. Bisa sebagai komponen atau peneman pada suatu makanan seperti komponen pada main course, kemudian bisa sebagai salad, bisa tidak ya, kemudian bisa sebagai komponen pada campuran sup. Nah, di sana fungsinya ada vegetable cutting. Jadi tidak mungkin kita membuat sup kalau kita menggunakan wortel itu masih satu utuh. Nah, bagaimana cara nanti kalian makan kalau jika vegetable itu tidak dipotong sebelumnya? Begitu juga menggunakan kol, cabbage. Kalian tidak potong-potong, apakah mungkin kalian sajikan satu buah kol di atas piring sebagai komponen pada makanan? Tidak mungkin, kan? Nah, jadi disinilah pentingnya vegetable cutting pada proses pengolahan makanan atau masakan. Berikutnya, sayuran dibedakan menjadi 3. Yang pertama, menurut tingkat kesegaran, dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada fresh vegetable, kemudian yang kedua ada frozen vegetable, yang ketiga ada canned vegetable, yang terakhir ada dry vegetable atau legume, seperti yang dijelaskan tadi sama temannya. Jadi fresh vegetable itu adalah jenis sayuran segar. Kemudian frozen vegetable itu jenis sayuran yang sudah dibekukan. Kemudian canned vegetable adalah sayuran yang ditempatkan di dalam kaleng. Dan terakhir ada dry vegetable, itu sayuran
yang dikeringkan. Kemudian dilihat dari menurut warna, itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama itu ada green. Green berasal dari sayuran yang berwarna hijau. Nah, seperti di sini ada sayur hijau, kangkung, bayam, dan lain sebagainya. Kemudian menurut warna, dilihat dari warna red. Red biasanya itu contohnya beetroot. Kemudian red cabbage. Nah, itu digolongkan ke dalam red. Kemudian ada warna yellow. Yellow di sini bisa paprika yellow. Kemudian bisa carrot digolongkan ke dalam yellow. Kemudian menurut warna white, di sini ada cabbage. Kemudian ada turnip atau lobak, bisa. Berikutnya, bagian-bagian sayuran yang dapat dimakan. Nah, berasal dari root. Root itu berasal dari akar. Contohnya ada beet, kemudian ada carrot, ada radish, radish itu lobak. Kemudian berasal dari tuber, itu sayuran berasal dari umbi. Contohnya ada potato, kemudian ada sweet potato, kemudian ada berasal dari bulbs, yaitu umbi lapis, yaitu contohnya ada onion, kemudian ada shallot, garlic. Berikutnya berasal dari leaf, berasal dari daun, yaitu ada lettuce, spinach, cabbage, seperti yang dijelaskan tadi. Kemudian berikutnya ada short atau stem, yaitu berasal dari batang. Contohnya ada asparagus, kemudian ada celery. Berikutnya ada flower, berasal dari bunga. Contohnya ada brokoli, cauliflower. Dan terakhir itu berasal dari fruit, sayuran dari buah. Contohnya ada cucumber, tomato, eggplant. Ya. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Apakah ada yang kurang paham sebelum Ibu lanjutkan? Dari pengertian sayuran, kemudian jenis sayuran, ada ya? Sudah? Oke, Sri. Selamat pagi, Bu. Pagi. Saya mau tanya. Sebutkan kelas. Apa, Bu? Sebutkan kelas dan nomor absen. Nama saya Nima Desri Wahyuni dari kelas 12 AP5 absen 28. Oke, pertanyaannya? Saya mau bertanya, gimana kita bisa membedakan kalau sayuran itu berasal dari akar sama berasal dari tubers itu, Bu? Kan sama-sama dia berada di dalam tanah, kayak gitu. Oke. Itu aja? Iya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya. Kalau root itu cenderung dia memanjang. Ya, seperti carrot, dia tidak mungkin carrot itu bulat. Jadi dia digolongkan ke dalam jenis akar. Kemudian ada turnip atau radish atau lobak, itu sama, bentuknya memanjang, berada di bawah tanah. Kemudian kalau tuber potato, tuber vegetable, itu biasanya cenderung berbentuk agak bulat. Kemudian ada potato, sweet potato. Sweet potato itu dalam bahasa Bali itu selo kayu, selo biasa. Ketela ramat. Bagaimana Sri Wahyuni?
Bisa diterima? Sri Wahyuni menghilang. Bagaimana Sri Wahyuni? Sudah bisa diterima? Baik, jika tidak ada jawaban, Ibu anggap sudah bisa diterima. Ibu akan lanjutkan materi berikutnya. Nah, di sini pengolahan sayuran. Di sini ada metode dalam pengolahan sayuran. Antara lain, yang pertama ada blanch atau blanching, yaitu sayuran yang sudah dicuci, dipotong-potong, dimasukkan ke dalam air mendidih selama kurang lebih 3-5 menit. Lalu diangkat dan siram dengan air dingin. Nah, di sini kenapa disiram menggunakan air dingin? Karena supaya tidak ada proses pemanasan di luar pemasakan tadi. Makanya supaya sayuran yang kalian masak, yang rencananya kalian masak setengah matang, tidak dalam bahasa Balinya geboh. Nah, seperti itu. Tidak terlalu matang dia. Jadi fungsi air dingin di sini air dingin atau air keran biasa. Tidak harus menggunakan air es. Jika tidak ada bagaimana? Tidak apa-apa. Kita pakai air biasa saja. Kemudian metode berikutnya pengolahan sayuran ada brushing. Brushing yaitu sayuran yang sudah di-blanch tadi, kemudian disusun dalam brushing pan, alat. Kemudian diberi kaldu atau saus, lalu di-simmer di dalam oven. Itu disebut dengan brushing. Kemudian berikutnya ada deep frying. Deep frying yaitu sayuran seperti eggplant atau terol, zucchini, kemudian carrot atau wortel itu digoreng setelah dicelupkan atau dilapisi dengan adonan tepung dan telur. Seperti kalian membuat ayam fried chicken, tapi kalian ganti bahannya menggunakan vegetable. Kemudian berikutnya ada sautéing. Sautéing yaitu setelah sayuran di-blanch lalu ditumis dalam mentega atau margarin sampai sayuran tersebut matang. Nah, pada metode sautéing kalian bisa menambahkan beberapa bumbu seperti chop garlic, chop onion, kemudian ada salt pepper untuk menambah rasa dari sauté vegetable tersebut. Berikutnya ada boiling. Boiling di mana sayuran direbus dalam air mendidih sampai matang. Kemudian sayuran yang mengandung zat tepung seperti wortel, beet, kentang perlu perambatan panas yang merata. Jadi dia harus agak lama dia direbus karena tekstur sayurnya agak tebal. Kemudian ada steaming. Steaming yaitu sayuran yang dikukus. Hasilnya lebih baik daripada yang direbus karena zat gizi tidak banyak yang larut dalam air. Kemudian berikutnya ada gratinating. Yaitu setelah sayuran direbus, kemudian diatur di dalam pinggan tahan panas yang telah diolesi margarin, kemudian disiram saus dan ditaburi keju parut. Dan di atasnya diberi margarin cair. Kemudian dibakar di dalam oven atau salamander sampai bagian atasnya kelihatan berwarna kecoklatan. Nah, di sini diperlukan ditambahkan margarin cair ya supaya nanti vegetable yang kalian masak itu tidak terlalu kering. Jadi kita tambahkan cairan bisa berupa margarin, bisa kalian tambahkan stok atau kaldu sedikit. Berikutnya ada étouffée, yaitu sayuran yang banyak mengandung air seperti tomat, mentimun, labu siam. Nah, itu dimasak dengan cara ditambahkan margarin, kemudian ditutup dan menggunakan api kecil. Berikutnya ada stew. Pada pengolahan sayuran
menggunakan metode stuf, di mana panaskan margarin dalam pan terlebih dahulu, kemudian masukkan sayuran yang telah direbus, aduk sampai semua sayuran terbungkus dengan lemak, lalu angkat. Nah, lemak yang digunakan itu bisa berupa butter. Oke, berikutnya. Nah, di sini ada beberapa jenis vegetable cutting. Ya, di sini ada beberapa jenis potongan vegetable cutting. Yang lupa silahkan kembali kalian mengingat-ingat lagi materi kelas 10 yang sudah diajari oleh guru kalian masing-masing di kelas 10 dulu. Nah, sekarang kita akan memulai dari potongan slice. Kalian bisa lihat di slide show kalian, di samping itu ada gambar cucumber yang dipotong slice. Nah, potongan slice atau potongan sayuran yang berbentuk slice biasanya dipotong horizontal maupun miring dengan ketebalan yang rata. Ketebalannya bisa disesuaikan, namun biasanya tipis dan tidak terlalu tebal. Biasanya jenis potongan slice ini digunakan untuk hidangan salad, kemudian bisa digunakan sebagai garnish pada makanan, yaitu bisa juga dijadikan komponen garnish pada nasi goreng. Berikutnya ada potongan wedges. Potongan wedges ini sering digunakan untuk bahan buah-buahan yang dipotong mengikuti bentuk juring buah. Biasanya akan kita temukan pada potongan apel, kemudian pir, kentang, tomat, semangka, dan lain sebagainya yang buahnya berbentuk bulat. Dia mengikuti juring buah, sehingga dia disebut dengan potongan wedges. Biasanya potongan wedges ini digunakan untuk membuat hidangan atau makanan seperti potato wedges. Jadi kentangnya direbus terlebih dahulu, kemudian digoreng. Setelah digoreng, baru kalian sajikan. Itu disebut dengan potato wedges. Berikutnya ada potongan julienne. Sudah? Jenis potongan tipis dan memanjang seperti korek api. Nah, ini potongan julienne ini berasal dari potongan jardinier. Dari jardinier turunannya adalah julienne. Nanti dari julienne ada lagi turunannya, yaitu brunoise. Jadi julienne ini adalah turunan dari potongan jardinier. Julienne itu bentuknya memanjang seperti bentuk korek api. Biasanya berukuran 3 cm kali 1 mm kali 1 mm. Jadi dia tipis. Nah, potongan julienne ini biasanya digunakan dalam hidangan salad atau campuran salad, kemudian asinan, pembuatan asinan, kemudian bisa sebagai vegetable pada pengolahan nasi goreng. Berikutnya ada brunoise. Nah, yang ini yang disebutkan turunan dari julienne tadi, brunoise. Jenis potongan kubus kecil berukuran 1 mm kali 1 mm kali 1 mm yang hampir mirip seperti cincang. Ya, hampir mirip seperti cincang, namun bentuknya dia lebih rapi dan teratur. Jadi brunoise ini bentuknya kubus kecil. Hampir mirip dengan potongan cincang. Kemudian potongan brunoise biasanya digunakan untuk potongan
dalam isian pastel, pembuatan pastel, kemudian ada kroket sayuran, bisa juga dikombinasikan pada sup, campuran sup. Berikutnya ada jardiniere. Jenis potongan berbentuk balok atau stik besar dengan ukuran kurang lebih 3 cm kali 1 cm kali 1 cm. Jadi ini adalah potongan jardiniere. Kalian ingat-ingat ya, nanti akan ada Ibu tanyakan beberapa siswa tentang potongan vegetable. Dari jardiniere, Ibu ulang kembali. Kalian bisa mendapatkan turunannya. Yang pertama menjadi Julien. Kemudian dari Julien dapat Brunoise turunannya. Ya. Baik, lanjutkan. Potongan jardiniere biasanya digunakan untuk memotong sayuran seperti ubi, bisa, kemudian kentang, lobak, wortel, dan lain-lainnya. Kemudian wortel dan kentang sering disajikan dengan bentuk jardiniere, ya, sebagai pelengkap stik. Jadi sayuran yang dipotong jardiniere itu bisa digunakan komponen main course. Ya, dia bisa sebagai komponen dalam suatu makanan, sebagai main course, komponen main course. Atau di sini contohnya yaitu sebagai pelengkap stik. Nah, berikutnya ada siphonade. Siphonade ini adalah jenis potongan khusus untuk keluarga kol dan sayuran yang mempunyai daun. Nah, kemudian potongan ini biasanya digunakan untuk salad. Nah, jenis saladnya bisa kita akan membuat coleslaw. Itu coleslaw biasanya terdiri dari kol dan wortel ditambahkan dengan mayones. Sudah menjadi coleslaw. Nah, kemudian campuran sayuran pada nasi goreng bisa. Oke, berikutnya ada chop. Nah, ini yang sering kalian gunakan, terutama yang cewek-cewek. Kalau jika kalian suka memasak dan membantu orang tua kalian, ya, ini adalah potongan chop. Teknik memotong sayuran dengan bentuk cincang kasar yang tidak beraturan. Kemudian, jenis potongan ini tidak mempunyai bentuk dan ukuran yang pasti karena dia dipotong chop. Dipotong chop itu artinya potongan sembarangan. Tapi dia agak kecil-kecil, agak halus. Nah, biasanya potongan chop ini jenis potongannya biasanya digunakan untuk bahan bumbu. Seperti yang disebutkan tadi, bisa dicampurkan pada saute vegetable. Kita tambahkan chop garlic, chop onion, bisa. Oke, berikutnya ada mince, yaitu hampir sama dengan chop, namun lebih halus. Jenis potongan ini biasanya digunakan untuk memotong bumbu halus. Nah, jika kalian sering membuat bumbu rajang di rumah, tentunya ini menggunakan metode mince, ya. Dia dicop halus. Kemudian berikutnya ada dice atau cube. Nah, dice atau cube ini salah satu turunan dari potongan jardiniere. Dice ini berbentuk kubus seperti dadu. Jadi biasanya berukuran 1 cm kali 1 cm kali 1 cm. Bisa juga dice itu disebut dengan macedoine. Tulisannya beda ya dengan pengucapannya. Tulisannya macedoine. Tapi bacanya macedoine.
Biasanya digunakan untuk campuran sup di sini. Bahan yang bisa digunakan potongan cube atau dice, itu bisa carrot, kemudian bisa potato, bisa tomato, dan lain-lainnya. Berikutnya ada loseng. Loseng sering disebut dengan diamond. Diamond cut adalah jenis potongan sayuran yang menyerupai bentuk berlian dia. Bentuk loseng biasanya berbentuk juga seperti belah ketupat. Nah, berikut contoh gambar loseng di sampingnya. Biasanya digunakan untuk memotong wortel, lobak, kentang, kemudian labu siam juga bisa. Biasanya potongan loseng ini digunakan untuk campuran pengolahan sup. Bisa juga sebagai komponen pada suatu makanan. Berikutnya ada turning atau barel. Potongan ini berbentuk segi 5 atau berpenampang, yang sering juga disebut dengan berpenampang 6, barel. Ini dengan panjang kurang lebih 4 cm. Kemudian potongan ini biasanya sebagai pelengkap hidangan main course. Biasanya dalam suatu main course, suatu hidangan main course itu bisa menggunakan potato wedges. Nah, bisa juga vegetable cutting. Yang salah satunya itu bisa berbentuk turning. Kemudian bisa juga dipergunakan jardinier tadi, potongan jardinier. Kemudian berikutnya ada merpois. Merpois adalah potongan sayuran yang tidak beraturan, yang terdiri dari wortel, kemudian bawang bombay, dan batang seledri. Biasanya merpois ini digunakan dalam pembuatan kaldu atau stok, ya, sebagai perasa dan pengaroma pada suatu stok atau kaldu. Jika kalian membuat chicken stock, kalian bisa tambahkan merpois, campuran merpois untuk menambah aroma pada kaldu yang kalian buat. Kemudian ada bouquet garni. Bouquet garni adalah gabungan sayuran dan herb yang diikat bersama. Bouquet garni dijadikan sebagai bahan perasa pada pembuatan kaldu atau stok dan bisa ditambahkan pada sup. Sayuran yang digunakan terdiri dari leek, kemudian ada bay leaf, ada thyme, ada stick celery, kemudian ada black pepper. Semua sayuran atau herb tersebut diikat menggunakan tali pengikat daging. Nah, contoh gambarnya seperti yang di bawah ini. Jadi bahan-bahannya yang di atas, ini gambar yang di atas bahan-bahannya, kemudian yang di bawah itu hasil akhirnya. Ini disebut dengan bouquet garni yang sudah diikat. Jadi bouquet garni itu adalah gabungan sayuran dan herb yang diikat bersama. Dia sebagai penambah rasa dalam pembuatan kaldu atau stok. Jika tadi merpois, dia tidak diikat. Ingat perbedaannya merpois dengan bouquet garni itu adalah bouquet garni diikat, kalau merpois tidak. Kemudian fungsinya adalah untuk proses mengangkat, kenapa diikat? Biar gampang untuk mengangkat herb atau bahan-bahan sebagai penambah rasa ini supaya gampang kalian mengangkat dari stok tersebut. Jadi bahan-bahan ini harus diikat terlebih dahulu. Oke. Ini adalah gambar dari vegetable cutting. Silahkan kalian ingat-ingat kembali minggu depan, jika kita bertemu lagi, Ibu akan ulas kembali potongan vegetable cutting
dan Ibu akan adakan sesi tanya jawab nanti. Nah, berhubung waktunya sudah habis dan sudah lewat, apakah ada pertanyaan sebelum Ibu akhiri? Ada pertanyaan? Baik, jika tidak, Ibu akan ambil kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama itu kesimpulannya, sayuran merupakan sebutan umum bagi bahan pangan asal tumbuhan yang biasanya mengandung kadar air tinggi dan dikonsumsi dalam keadaan segar atau setelah diolah secara maksimal. Kemudian vegetable cutting adalah berbagai jenis potongan sayuran atau bahan makanan yang digunakan untuk pengolahan masakan. Nah, kita juga sudah mempelajari jenis-jenis vegetable cutting, yaitu ada slice, wedges, julienne, brunoise, jardiniere, siphonade, chop, mince atau dice atau cube, kemudian ada lozenge, ada turning, kemudian ada mirepoix dan bouquet garni sebagai penambah rasa. Ada pertanyaan sebelum Ibu akhiri? Sudah jelas semuanya? Baik, jika tidak, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Ibu tutup dengan Namo Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Silahkan kalian live.